kegiatan sosial seperti ini memang sering dilakukan, Kang, oleh Fakultas Kedokteran Ya, Unpad Angkatan 84. ya. Jadi kita sebenarnya sejak sebelum COVID gitu, saya kira udah hampir 10 tahun. Oh, Hampir iya. setiap tahun kita bikin bakti sosial, Kang. Alhamdulillah. Ya, Mhm, sekalian kumpul-kumpul, sekalian iya, jalan-jalan begitu. betul betul. Tapi juga karena kita dokter dan kepingin juga jalan-jalannya bukan sekedar Mhm, jalan-jalan, kita adakan juga bakti sosial. mhm. Yang paling jauh tuh sampai di Ternate waktu itu. Ya Allah, bukan bukan jalan Ternate, bukan ya? Bukan. Itu Bukan kegiatannya Ternate. apa aja tuh, Kang, biasanya? Jadi yang paling sering adalah hitanan massal. Oh, Ya, 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 ada. alhamdulillah, betul. Ini Kang menjawab beberapa chat chat kita ya terakhir ya di WA. Ya, Ini memang menjadi tugas kita untuk menyampaikan berbagai informasi terkait pelaksanaan vaksin, terutama yang diunjani nih Kang. Vaksin kedua itu kan ada memang kendala teknis ya. Kalau ya, vaksinnya sih lancar, cuma barangkali kebutuhan administratif nih yang ya, sertifikat ya. ya. Ada beberapa kendala. Nah, ini baiknya seperti apa dan kemana nih Kang? Kita bisa melakukan Betul. komunikasi meskipun saya tahu ini bukan bukan teritorinya Kang Dokter Ahmad Rijal dan kawan-kawan ya. Minimal bocoran info lah. Betul. Jadi sebenarnya kan program vaksin ini adalah program nasional ya. Betul. Dan sistem pencatatannya itu dicatat di Kementerian Kesehatan melalui akun Pikir. Jadi ada satu sistem atau app yang disebut Pikir. Tadinya itu adalah dan masih dipakai sebagai akun untuk kebutuhan BPJS, tapi juga karena luasnya cakupan dia, akhirnya dalam tanda petik mungkin dipinjamkan kepada program ini Hmm? untuk supaya orang bisa tercatat siapa yang sudah divaksin, siapa yang belum. Mhm. Kita masuk melalui nama dan NIK yang diharapkan memang jadi kombinasi yang unik. Satu orang cuma punya satu kombinasi nama dan Ya, nomor induk kependudukan. betul. Cuma karena memang programnya juga nasional, memang Hmm. hari-hari tertentu, apalagi dengan adanya percepatan, kemudian gebiar Ya, vaksinasi di betul. sana, itu seringkali kalau kita di lapangan, terutama hari-hari libur ya, Sabtu, yang kita suka adakan, Hmm. itu sistemnya mungkin crash juga karena apa istilahnya, Ya, overload lah ya. semua orang mencoba masuk gitu lah, Betul betul. overload. Ya. Ya. Nah, ini Jadi memang kalau baiknya gimana nih untuk Kang? menyelesaikan, memang kita harus mengontak Peduli Lindungi ya sebenarnya. Mhm. Ya. Atau mengontak admin yang tempat pikirnya itu dipakai. Jadi kan Hmm. pikir itu kan ada akun-akun yang diserahkan pada puskesmas atau sorry Mhm. atau rumah sakit Ya. atau juga kayak kepolisian kan punya klinik-klinik. Nah, rata-rata klinik-klinik itu punya akun pikir sendiri. Oke. Ya ya ya. Jadi kalau kita kemarin memakai punyanya kepolisian, Mhm. mungkin kelihatannya kita bisa minta bantuan ke kepolisian lagi itu. Kepolisian ya Kang ya.
Boleh yang ngurusin yang pikirnya. tadi Yang sempat saya Kang Dokter kasihkan tadi. kasih kontak Kang Ya, Irfan itu ya. ya, ya, ya. Betul, karena saya mencatat beberapa rekan-rekan ada yang kesalahan di nama, NIK, alamat, tanggal lahir, sama ada juga yang dia tidak mendapatkan sertifikatnya yang ke-1 dan 2, hanya dapat yang ke-1. Oke, Ya, nanti kita coba kontak Pak Irfan ya Kang ya. ya, ya. Baik. Ini dua pertanyaan terakhir barangkali Kang. Apa sebenarnya harapan dari eh, Kang Dr. Ahmad Rizal ya selaku ketua dengan kegiatan vaksinasi ini Kang? Kenapa mau terlibat gitu ya? Ya, sebenarnya kita atau mungkin saya Mhm. merasa bahwa ya tidak terlalu banyak yang kita bisa kerjakan untuk mengatasi pandemi ini. Kalau usaha pribadi, ya menggunakan masker dan 5M yang biasa kita gembar-gemborkan itu mungkin ada usaha pribadi. Ya. Usaha, dan itu kan kalau dalam kesehatan kan disebut sebagai usaha preventif ya. Mhm. Nah, usaha preventif yang melibatkan sistem yang lebih besar, yang bukan pribadi-pribadi, ya adalah vaksinasi ini, begitu. Dan asa piraku lah gitu istilahnya. Kita sudah dikasih kesempatan menjadi pelayan kesehatan begitu, dan ada kesempatan untuk membantu, tidak membantu. Gitu. Saya kira itu aja. Alhamdulillah. Dengan itu kita bisa sedikit banyak mengejar vaksinasi yang katanya harus 60%, 70% itu, yang Betul. kalau di atas kertas mungkin tidak akan tercapai dalam waktu 5 tahun mungkin Kang, dengan kondisi Indonesia Betul, yang seperti ini ya. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang Penduduk banyak ya. dan sebaran penduduk yang Ya, seperti betul. Dengan tenaga yang terbatas ya Kang. kita tinggal di Bandung, di Jawa Barat, ya setidaknya kita membantu apa yang bisa kita kerjakan untuk Bandung dan Jawa Barat. Dan Mantap. saya pikir ini yang bisa kita kerjakan. Gitulah. Baik Kang. Satu lagi nih Kang. Terakhir nih. Apa pesan-pesan Kang Dokter gitu ya dan kawan-kawan buat kita semua nih, warga Kota Bandung pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya di era pandemi ini baiknya seperti apa nih, terutama buat mereka yang sudah vaksin merasa sudah kebal gitu ya, jadi melanggar prokes, atau buat mereka yang masih mencari-cari saya nggak kebagian vaksin, bagaimana nih baiknya nih Kang? Mangga. Ya memang karena vaksin itu juga bukan barang yang gampang ya. Jadi kalau kita punya kesempatan mungkin sebaiknya diambil lah gitu. Meskipun mesti jalan agak jauh gitu Kang ya. Betul, mungkin. betul. Karena di banyak orang yang justru cari nggak dapet gitu. Kita punya fasilitas, kita entah gimana ceritanya bisa dapat kesempatan, ya tolong dimanfaatkan lah begitu. Betul. Dan meskipun sudah vaksin, tetap harus diingat bahwa memang vaksin itu tidak 100% mencegah kita untuk tidak terkena COVID. Tapi setidaknya itu adalah usaha kita yang boleh kita kerjakan selaku pribadi, selaku komunitas, untuk bisa membantu mengeliminasi penyakit ini. Dengan harapan kita bisa kembali normal lagi, atau normal yang baru atau apalah. Yang jelas kita tidak perlu setiap hari merasa takut dengan penyakit yang memang lagi banyak ini. Saya kira itu. Baik, Kang Dokter, hatur nuhun pisan. Aduh, ada kekhawatiran ya. Vaksin ini baru bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dalam jumlah waktu yang lama melihat sebaran dan sebagainya. Hanya barangkali mungkin satu upaya diantaranya selain vaksin adalah
terus menjaga prokes ya Kang ya. Ya, Betul, itu aja sih yang harus betul. kita itu kan. Iya. Betul, satu lagi Kang, ini kalau kita mau mengakses informasi tentang kegiatan-kegiatan FH Unpad, saya sih udah tahu akunnya. Kang, Kang Dokter bisa sebutkan apa nih Iya. akun IG-nya yang bisa kita lihat minimal bisa Kita punya silaturahmi. Instagram yang namanya Patepang di Awang-Awang ya. Si Patapang di awang-awang. Itu ada filosofinya tuh Kang, ceritain tuh kenapa Patapang di awang-awang. Sebenarnya Patepang di Awang-Awang itu kita keluar di brainstorming ya. Pada waktu mencari apa ya padanan yang enak untuk cloud meeting gitu atau Gitu. jadi akhirnya kita cari kata bahasa Sundanya cloud Betul. awan. Asik. Asik. Cloud mungkin awang-awang gitulah ya di bahasa sana. Patepang meeting. Jadi mungkin jadi rasa inilah Kearifan lokal kan ya. rasa lokal. Asik. Sebenarnya kalau di Mantap. bahasa Inggris kan literally adalah cloud meeting. Asik. Baik, baik, Kang Dokter, hatur nuhun waktosna. Ini di Baik. tengah kesibukan, pulangnya larut. Tadi buru-buru makan dulu, langsung asan todong. Sekali Oh, lagi terima kasih. Kang, ada sama-sama. pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya, insya Allah kita semua bisa tetap sehat, bisa Amin. saling menjaga untuk kesehatan kita semua. Sebagai anggota keluarga yang paling kecil, kemudian anggota masyarakat, tetanggaan, RW, dan seterusnya, dan semua komunitas. Karena hanya dengan begitu kita insya Allah bisa lewat dari kesulitan yang sedang kita hadapi hampir 2 tahun ini ya. Insya Allah kita bisa kembali kumpul-kumpul nggak pakai masker dan sebagainya, tapi memang masih butuh waktu tuh kelihatannya. Betul. Baik, Iya. tapi tetap harus optimis ya Kang ya. Insya Allah. Baik, hatur nuhun sekali lagi Kang buat Kang Dr. Ahmad Rizal dan kawan-kawan yang sudah memberikan kesempatan buat kita semua alumni 94 bisa mendapatkan vaksin. Yang kedua, terima kasih juga buat ngobrol-ngobrolnya di tengah kesibukan. Semoga barokah silaturahimnya Kang. Kita masih tetap bisa komunikasi ya. Hatur nuhun. Baik Akang Teteh, kita mohon pamit. Nuhun Kang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.